Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala alihi wasallim wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin yang berbahagia, jamaah Jumat rahimakumullah. Setiap azan kita selalu mendengar hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Marilah kita terjemahkan singkat. Arti letterleknya, marilah kita salat, marilah kita mencapai kemenangan. Tafsir sosial, politik, ekonomi, hukum, HAM dan seterusnya memerlukan kemampuan intuitif, yaitu dinamika petunjuk Allah yang ada di dalam hati kita, itu intuitif, dan kewarasan akal budi yang ada pada otak kita. Akal budi adalah akal yang dijiwai, diarahkan oleh kata hati. Maka dengan tafsir seperti itu, di samping tafsir yang lain, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah mengandung konsekuensi agar sholat itu dikaitkan dengan upaya-upaya untuk mencapai kemenangan. Sekedar hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, sekedar kita sholat saja tapi tidak mencapai kemenangan, tidak berdampak positif, konkret, realistik, transformatif kepada perubahan-perubahan sosial, politik, ekonomi, hukum dan HAM, adalah sholat yang tidak membawa kemenangan. Sholat yang sekedar memenuhi kewajiban, bahkan bisa jadi kewajiban individual atau kelompok, namun tidak mempunyai dampak. Nah, satu. Yang kedua, kaum muslimin yang berbahagia, tafsir takwa dikaitkan dengan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah tadi. Kalau kita lanjutkan dengan bagaimana metode atau cara agar bisa mencapai kemenangan itu dengan sholat, maka kita kembali pada hakikat sholat. Sholat apapun diawali dengan takbiratul ihram. Pasti setelah takbiratul ihram Al-Fatihah dan seterusnya. Dan sholat apapun pasti diakhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan sampai pipi kanannya dilihat atau terlihat oleh yang di belakangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kiri sampai pipi kiri dilihat oleh makmum yang ada di belakangnya. Makna simbolis, makna fungsional, makna transformatif dari sholat yang diawali dengan takbiratul ihram itu antara lain dan terpenting ialah konsekuensi dari setiap muslim yang memerlukan kebutuhan untuk sholat di samping kewajiban, mengandung konsekuensi bahwa orang per orang, apalagi berorganisasi seperti ormas-ormas Islam apapun juga, seperti setiap orang yang sedang berada di lembaga-lembaga kemasyarakatan atau masyarakat sipil, apalagi setiap orang yang sedang diamanati di lembaga-lembaga pemerintahan, berkewajiban bersama, tidak individual, tidak kelompok, untuk menjadikan Allahu Akbar itu membawa keselamatan, kebijakan apapun juga, politik, ekonomi, politik, hukum, politik, apapun juga, pajak dan sebagainya, yang membawa kepada keselamatan, rahmat dan barokah. Itu tafsir sosiologis dan transformatif dari
salam ke kanan dan ke kiri. Jika kita semakin mendalami makna-makna sholat terkait dengan tafsir transformatif sosiologis dan tafsir sosial politik ekonomi seperti itu, maka kita kalau kaitkan dengan situasi sekarang ini, di mana situasi sekarang ini secara singkat lebih menemukan gejala-gejala yang acek, yaitu adanya demoralisasi, degradasi moral, osteoporosis moral, saturasi moral dalam bidang politik, ekonomi, hukum, apalagi penegak hukum. Kita semuanya sudah memahami bahwa banyak persoalan-persoalan yang tidak perlu saya sebutkan satu persatu. Maka persoalan-persoalan yang sekarang ini sedang melilit bangsa Indonesia sejumlah 287 juta itu, kalau kita biarkan, apalagi kita memilih jalan selamat, juru selamat, kita memilih sikap yang penting dapat kenikmatan finansial saja, material saja, itu berarti patut dipertanyakan pengaruh sholatnya itu ada atau tidak dalam konteks tersebut. Dan itu hakikat sholat dan perubahan sosial. Nah, kaum muslimin yang berbahagia, jika takwa ini semakin dinamis, progresif sebagaimana ciri Muhammadiyah, Islam yang berkemajuan, yang konsep operasional metodologisnya perlu kematangan, termasuk kematangan di dalam memahami persoalan-persoalan konkret yang sekarang sedang dihadapi. Apakah itu korupsi politik, apakah itu politik pajak progresif, apakah itu di bidang kesehatan, cara mengatasi kesehatan, apakah itu gejala-gejala di dalam kekuasaan negara, yaitu kekuasaan yang semakin despotik, menguatnya kembali nepotisme yang itu menjadi akar dari hancurnya negara di masa Orde Baru 32 tahun lamanya, sekarang ini muncul kembali. Nah, pertanyaannya, Islam berkemajuan bukan hanya milik Muhammadiyah, milik semuanya. Karena hakikat Islam adalah berkemajuan itu sendiri. Namun menghadapi situasi itu perlu pemerkuatan sikap yang independen. Tidak mencari zona nyaman, comfort zone. Apalagi dengan cara-cara pragmatis. Mohon dibaca An-Nahl, surat An-Nahl Al-Quran, ayat 75 dan 76. Yang intinya, Allah memberikan simbol interpretatif. Apakah sama orang yang bisu dengan orang yang memperoleh rezeki yang baik dari Allah, dan orang yang memperoleh rezeki yang baik dari Allah itu membelanjakan dengan sembunyi-sembunyi atau terang-terangan? Dan apakah sama orang yang dikuasai oleh oleh patron-patronnya dengan orang yang menyuarakan keadilan, dan orang yang menyuarakan keadilan itu berada di jalan yang Shiratal Mustaqim. Saya ulang, Al-Quran surat An-Nahl kalau nggak salah ayat 75 76. Nah, kaum muslimin yang berbahagia, kesimpulannya, konsep takwa perlu selalu dikaitkan dengan perenungan, kontemplasi, refleksi, dan aksi-aksi konkret. Dalam hal ini kita syukuri 108 tahun Muhammadiyah berganti pimpinan, kurang lebih 2 kali pimpinan, tidak ada muktamar tandingan, tidak ada pimpinan Muhammadiyah perjuangan.
karena semuanya berjuang. Independensi Muhammadiyah ini terlahir dan menjadi karakter nasional karena rata-rata warga Muhammadiyah, pimpinan dan kader-kadernya mampu menegakkan sholat dengan khusyuk, walladzina hum ala sholawatihim khoshi'un walladzina hum, dan seterusnya terkait dengan ayat berikutnya yang mohon kepada Allah menjadi ahli waris di dalam surat Al-Mu'minun itu. Rata-rata orang Muhammadiyah seperti itu dan ditandai dengan tradisi lebih baik memberi daripada menerima, apalagi mencari-cari. Bahasa Spanyolnya ngemis-ngemis. Itu bukan watak orang Islam, itu bukan watak orang Muhammadiyah. Maka kita syukuri Muhammadiyah 108 tahun berganti 20 kali pimpinan, tidak ada persoalan serius. Tidak ada persoalan serius. Dan ini menjadi modal bangsa, tidak hanya modal Muhammadiyah saja. Dan kita doakan mudah-mudahan pimpinan lembaga negara ini mampu menyerap modal-modal sosial itu, termasuk antara lain Muhammadiyah dan ormas-ormas lain yang tentu bersama dengan kita. Karena mukmin yang satu itu dengan yang lain ba'duhum awliya'u ba'din, saling memperkuat untuk ta'awanu 'alal birri wa taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Al-Maidah ayat 2. Demikianlah kaum muslimin yang berbahagia. Mudah-mudahan setiap sholat yang kita lakukan, apalagi sholat tahajud sebagai puncak kesempurnaan beribadah mahdhah pada Allah, pelan-pelan tapi konkret mampu menyadarkan kita untuk melakukan aksi-aksi konkret metodologis konseptual, bagaimana menerjemahkan hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, bagaimana menerjemahkan simbol menebarkan salam rahmat dan barokah dalam kedua salam setiap sholat itu. Inilah yang masih perlu menjadi agenda, terutama bagi mereka-mereka yang sedang berurusan dengan umat, dengan rakyat yang semakin mengalami pemikiran, dan lembaga negara di mana di situ banyak orang Islam yang berperan. Mudah-mudahan beliau itu mampu memperoleh dan menerima hidayah, rahmat, barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa'ada sadaqa wa'ada wa nasara 'abdah wa azza wa hazamal ahzab wa'ada. Kaum muslimin yang berbahagia, sebagai penutup khutbah siang hari ini ada dua ayat di dalam surat Al-Insyirah ayat 7 dan ayat 8. Ayat 7 faida faragta fansab yang mengandung makna ada prinsip kebersinambungan, prinsip kontinuitas. Artinya secara kontrario faida faragta fansab itu tidak membenarkan program-program umat Islam di organisasi apapun juga itu sepotong-sepotong, apalagi dilandasi dengan logika atau motivasi proyek-proyek. Tidak demikian. Sebaliknya, faida faragta fansab, asas kebersinambungan tadi salah satu intinya, dan diakhiri wa ila rabbika farghab, artinya pemberfungsian secara aktif prinsip-prinsip roh dan nilai-nilai tauhid yang mengajarkan kepada kita hanya kepada Allah kita berharap, bertumpu, bukan kepada yang lain-lain. Apalagi yang lain-lain itu hanya mempunyai kekuasaan apapun hanya sesaat. Entah itu di lembaga pemerintahan yang hanya 5 tahunan, paling banter 10 tahunan, tapi akhir-akhir ini mau dicoba-coba menjadi 3 tahun. Jika itu didiamkan nanti akan menjadi periode keempat dan seterusnya, dan akan mengulang era orde baru yang dulu rontok secara moral. Jangan sampai terjadi. Maka tafsir amar ma'ruf nahi mungkar selama ini
apalagi di bawah tema Islam berkemajuan, bersama-sama perlu pemikiran kolektif, tidak hanya oleh pimpinan atau pengurus, tapi oleh siapa saja, karena itu bukan hak milik struktural saja. Di luar struktur juga mempunyai kewajiban-kewajiban seperti itu. Demikianlah, marilah kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan ibadah Jumat sebagai kewajiban dan kebutuhan kita yang selama ini kita tegakkan, termasuk sekarang ini, kita pahami itu sebagai nikmat Allah dan kita mesti harus mensyukurinya, dan hakikat mensyukurinya itu adalah kebutuhan fundamental, kebutuhan esensial kita, sekaligus wujud kesyukuran kita bahwa kita dengan bersyukur itu dididik untuk tawadhu. Apapun yang kita miliki, kesehatan dan seterusnya, itu akan mudah dalam waktu yang singkat sekejap mata. Kalau Allah mengendaki itu berubahlah. Nah, kita syukuri kesehatan kita dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallim taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbi habli hukman wa alhiqni bisolihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warasati jannatin na'im. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.